하는 것이 좋소. 괜히 어줍잖은 신하. Di awal cerita memperlihatkan seorang wanita yang sedang digiring menuju tempat eksekusi. Wanita ini bernama Shin Chae-gyung, istri dari Raja Liok, yakni sang ratu yang baru menjabat belum genap 10 hari, tapi sudah digulingkan dan akan dieksekusi mati. Sebelumnya, ratu melihat kedua orang tuanya tewas dibunuh dengan keji di rumah mereka. Saat akan dieksekusi, ratu memandang ke arah kediaman raja, dan ia pun berdoa. Bila nanti dilahirkan kembali, ratu berharap tidak akan pernah bertemu dengan raja. Kilas balik sebelum peristiwa ini, seorang raja bernama Liyung yang merupakan kakak tiri Raja Liok. Dalam 5 tahun pemerintahannya, ia selalu bertindak berani dan sangat kejam dengan menghabisi semua orang yang menentangnya. Tapi kini ia sedang dihadapkan dengan masalah kekeringan parah yang melanda, sehingga orang-orang berpikir kalau bencana ini karena raja yang tidak becus. Sementara itu, Pangeran Liok yang nantinya jadi raja menggantikan Raja Liyung sedang melakukan ritual hujan dengan sahabatnya, yakni Baek Suk-hee dan Jo Gwang-oh, beserta para kasim dan dayangnya. Mereka dipaksa mengikuti ritual hujan ala Pangeran Yok. Raja Yung sedang mengadakan pertemuan dengan para menterinya di tengah panas yang begitu terik. Raja Yung memperhatikan para menterinya yang merasa kepanasan. Lalu ia meluapkan emosinya sambil berkata kalau para menterinya hanya bisa meminta maaf tanpa memikirkan bagaimana mengatasi nasib rakyat yang kelaparan dan tanaman-tanaman yang mulai mengering. Setelahnya, Raja Yung meminta pendapat pada 3 menterinya. Yang pertama adalah Im Sa-hong. Im Sa-hong ini adalah menteri yang dekat dengan raja. Bahkan di masa depan akibat ulah dan tindakannya yang serakah, ia membuat raja jadi hancur. Selanjutnya Shin So-geun, sekretaris utama kerajaan. Ia menyarankan agar raja melakukan ritual hujan di altar untuk para dewa. Tapi raja menolak karena menurutnya itu sama saja dia menjadi penjilat langit. Yang terakhir adalah Park Won-jong, menteri yang juga orang kepercayaan Ibu Suri atau ibu tiri dari Raja Yung. Ia menyarankan kalau harus mengadakan pernikahan untuk Pangeran Yok agar energi yin dan yang bisa seimbang. Lalu Raja mendekati Shin So-geun dan menawarkannya untuk menjadi mertua Pangeran Yok. Raja tahu kalau Shin So-geun memiliki seorang anak perempuan yang ia sembunyikan selama ini di sebuah desa terpencil. Dan banyak yang sudah melamarnya, tapi semuanya ditolak. Raja yang berkata kalau Shin So-geun tidak mungkin menolak ramalan dari raja. Di desa Gochang, Shin Chae-gyung sangat gembira ketika menerima surat dari ayahnya. Tapi ia langsung kecewa karena isi suratnya berisi perintah dari ayahnya agar Chae-gyung tidak kembali ke Hanyang, dan nanti ayah serta ibunya lah yang akan mengunjunginya. Di desa, Chae-gyung tinggal bersama bibi pengasuhnya. Saat itu, ia melihat bibi pengasuhnya memberikan sebuah surat pada orang untuk diantar ke ayahnya Chae-gyung. Di istana, Pangeran Yok sedang teringat masa kecilnya, di mana dulu ia sangat disayang oleh Raja Yung, dan mereka sangat akur sebagai adik dan kakak, walau dari ibu yang berbeda. Kembali pada Chae-gyung, rupanya ia tadi berhasil mencuri surat yang akan dibawa untuk ayahnya. Ia pergi dengan menyamar berpakaian seperti anak laki-laki dan menaiki perahu menuju Hanyang. Ketika Raja Yung tengah berdoa, Im Sa-hong datang menemuinya, lalu mengatakan kalau keputusan raja untuk menikahkan Pangeran Yok dan putrinya Shin So-geun harus ia pikir ulang, karena Shin So-geun adalah kakak sang ratu dan paman dari putra mahkota. Dan nanti akan jadi mertua pangeran. Itu akan membuat Pangeran Yok memiliki pengaruh besar dan kemungkinan bisa melakukan pemberontakan di masa depan. Im Sa-hong juga mengingatkan Raja Yung tentang wasiat raja terdahulu, yakni mendiang ayahnya Raja Yung. Dulu saat menjelang ajalnya, raja memerintahkan untuk menulis sebuah surat wasiat rahasia yang bertuliskan kalau saat Pangeran Yok telah dewasa, Raja Yung harus menyerahkan tahtanya untuk Pangeran Yok. Jika Raja Yung terus jadi raja, maka Joseon akan hancur. Raja Yung melampiaskan amarahnya akibat diingatkan tentang surat wasiat dengan latihan memanah.
Tapi ia justru terus terbayang mendiang ayahnya dulu yang sangat menyayangi Pangeran Yok. Raja Yung merasa ayahnya seperti itu padanya karena ia anak dari ratu yang telah digulingkan. Sementara itu, Pangeran Yok bertemu dengan Chaegyung di pasar. Mereka sedang berebut untuk membeli sebuah tempat tinta. Penjualnya menawarkan siapa yang bisa membayar mahal, ia akan mendapatkan barangnya. Saat sedang berdebat, ada seorang pencuri cilik yang mendekat bernama Sono. Sono rupanya berhasil mencuri kantung uang dan surat milik Chaegyung. Jadinya saat akan membayar, Chaegyung kebingungan karena uangnya hilang. Dan Pangeran Yoklah yang berhasil membeli tempat tinta itu. Chaegyung malah berpikir kalau Pangeran Yok yang mencuri uang dan surat miliknya. Jadinya ia berusaha terus mengejar Pangeran Yok. Saat sedang bersama teman-temannya, Pangeran Yok dihampiri raja. Raja yang merasa masih sangat emosi karena surat wasiat ayahnya, melampiaskannya dengan mengajak Pangeran Yok bertanding balapan kuda. Apabila Pangeran Yok duluan sampai, maka raja akan mengampuni Pangeran Yok dan teman-temannya. Tapi jika Pangeran Yok kalah, maka raja akan memenggal kepala Pangeran Yok. 과인보다 먼저 궁에 Dalam hati Pangeran Yok, ia merasa bingung kenapa kakaknya jadi marah tanpa sebab seperti ini padanya. Lalu Pangeran Yok memacu kudanya melewati jalan pintas. Sialnya, ia berpapasan dengan Chaegyung yang nampak terjatuh, sehingga ia tidak tega dan lalu menolong Chaegyung. Akibatnya, Pangeran Yok jadi terlambat untuk sampai di istana. Di istana, raja langsung mengarahkan pedangnya ke leher Pangeran Yok sesuai perjanjian tadi. Tapi tiba-tiba bayangan masa kecil mereka muncul di benak raja. Jadi raja mengurungkan niatnya untuk membunuh Pangeran Yok. 아닙니다. Setelahnya Pangeran Yok diobati luka-lukanya oleh Ibu Suri. Ibu Suri berkata kalau raja telah memperlihatkan watak aslinya karena merasa terancam dengan Pangeran Yok yang mulai tumbuh dewasa dan ditakutkan akan mengambil alih tahta kerajaan. Rupanya di depan pintu ada raja yang mendengar semua percakapan antara Ibu Suri dan Pangeran Yok. Raja makin tambah emosi mendengar percakapan tadi. Ia menceritakan apa yang ia rasa pada gisaing kesayangannya bernama Nokso yang selalu melayaninya. Nokso menyarankan agar raja pergi ke sumber air panas untuk menenangkan diri. Ketika raja keluar dari istana menggunakan kuda yang tadi dipakai oleh Pangeran Yok, ada Chaegyung yang melihatnya, mengira itu adalah Pangeran Yok, dan langsung mengikuti jejak kaki kuda itu. Chaegyung mengikuti jejak kuda tadi sampai di sebuah sungai, dan ia melihat ada seorang pria di sana. Lalu Chaegyung terpeleset dan jatuh ke dalam air. Raja yang melihat itu jadi waspada. Selanjutnya, saat Chaegyung keluar dari air, ia malah jadi terpesona melihat pria yang ada di hadapannya, meski ia tidak tahu kalau pria itu sebenarnya adalah raja. 내가 좀 알아도 될까? 거창 시골에서 조용히 살거라. Chaegyung yang merasa luntang-lantung karena ia tidak memiliki uang, memiliki ide untuk meminta tolong pada raja agar membawanya ke sebuah penginapan, supaya ia diizinkan untuk menginap semalam di sana. Raja dan Chaegyung akhirnya menemukan sebuah penginapan. Tapi saat mereka menyantap hidangan yang disajikan, tiba-tiba kepala mereka jadi pusing dan lalu pingsan. Rupanya Chaegyung dan Raja dibius oleh pemilik penginapan yang merupakan orang-orang jahat yang berniat mengambil harta benda yang mereka bawa. Chaegyung dan Raja disekap di sebuah gudang. Chaegyung yang tersadar lebih dulu berusaha sekuat tenaga untuk membawa pergi Raja dengan sebuah gerobak. Sepanjang perjalanan, Chaegyung bersiul. Saat itu Raja tersadar dan jadi merasa nyaman. Singkat cerita, Chaegyung berhasil sampai di rumahnya. Tapi tak berselang lama ada rombongan Ibu Suri dan Pangeran Yok yang datang ke rumahnya. Mereka datang untuk melamar Chaegyung menjadi istrinya pangeran. Orang tua Chaegyung rupanya dulu diberi peringatan oleh seorang peramal kalau Chaegyung tidak boleh ada hubungan dengan anggota keluarga kerajaan karena akan menimbulkan banyak pertumpahan darah. Lalu saat Ibu Suri menyampaikan lamarannya, orang tua Chaegyung justru berkata kalau Chaegyung itu bodoh dan kondisi kesehatannya tidak stabil, jadi sangat tidak pantas jadi istri pangeran.
Di luar, Chaegyung diam-diam menguping. Ia jadi keheranan kenapa orang tuanya malah merendahkannya. Lalu Chaegyung masuk dan memberikan salam pada Ibu Suri. Ia justru memperlihatkan kalau ucapan orang tuanya tentang dirinya tadi tidaklah benar. 겸양까지. Chaegyung bersikeras tidak mau kembali ke desa. Ia membuat janji untuk bertemu dengan Pangeran Yok di Dongjokjo. Chaegyung akan berusaha membuat Pangeran Yok setuju menikah dengannya, karena ia sangat ingin tinggal dekat dengan orang tuanya. Saat mereka bertemu ada sebuah kejadian, yakni Sono pencuri cilik itu sedang dikerumuni warga karena telah dituduh mencuri beras. Pangeran Yok dan Chaegyung tidak tega melihatnya sehingga memutuskan untuk membantu. Chaegyung memiliki ide untuk menjual tandunya, dan ia menukarnya dengan banyak beras. Lalu membagikan semua berasnya itu untuk para warga. Kilas balik kisah masa lalu Raja Yung, ia sedang mengintip saat ayahnya sekarat, dan ayahnya dipaksa para menteri untuk membuat surat wasiat yang berisi Pangeran Yok yang akan jadi raja. Karena jika Yung yang jadi raja, dia adalah anak dari ratu yang digulingkan. Hal itu akan membuat kekacauan di istana. Setelah jadi raja, Yung membunuh sendiri para menteri yang menentangnya. Kembali pada Chaegyung dan Pangeran Yok, mereka dihampiri Sono. Sono mengembalikan barang yang ia curi waktu itu dari tas Chaegyung. Lalu Sono meminta maaf dan sangat berterima kasih karena tadi telah menolongnya. Sono juga berjanji akan membalas budi suatu saat nanti, meski itu dengan nyawanya sendiri. Kemudian Chaegyung mengajak Pangeran Yok dan Sono melakukan sumpah untuk berjanji bahwa mereka akan selamanya menjadi sahabat yang setia. 일단 비밀 하나씩 덜어놓게 하고 그러는데. Setelahnya, Sono membawa Chaegyung dan Pangeran Yok ke rumahnya. Di rumah, Sono sedang tidak ada orang karena ayahnya pergi mengantar neneknya untuk berobat. Di dalam rumah Sono, mereka bertiga mulai akrab dan bisa membaur satu sama lain tanpa memandang perbedaan status di antara mereka. Ternyata di luar ada beberapa orang yang membawa pedang dan diam-diam memperhatikan ke arah rumah Sono. Dan kebetulan saat itu Chaegyung dan Pangeran Yok keluar dari rumah Sono. 딱 들어가서 자연의 신호를 중시하라까 해. Sementara itu, Im Sahong melapor pada raja kalau ia telah menemukan juru tulis yang menulis surat wasiat mendiang raja sebelum raja wafat. Dan ia mengirim beberapa orang untuk mengawasi di sana. Im Sahong juga mengompori raja. Ia berkata kalau kemarin melihat Ibu Suri dan Pangeran Yok keluar istana tanpa mengatakan tujuannya. Im Sahong terus memanasi raja. Ia meminta raja untuk segera menemukan surat wasiat itu sebelum Ibu Suri yang menemukannya. Bahkan, ia juga berkata kalau menghancurkan surat wasiat belum cukup untuk menghentikan Pangeran Yok merebut tahta. Kembali pada Chaegyung dan Pangeran Yok, mereka berdua sama-sama merentangkan tangannya. Lalu Chaegyung sambil bersiul. Saat itu Pangeran Yok mulai dibuat takjub pada diri Chaegyung. Tiba-tiba Chaegyung mengutarakan kalau ia harus menikah dengan Pangeran Yok. 죽을 죄란 말이옵니까? 지금 너에게 필요한 것은 그런 재... Ketika Chaegyung terang-terangan mengungkapkan kalau ia harus menikah dengan Pangeran Yok, Pangeran Yok langsung jadi gugup dan salah tingkah. Kemudian, Pangeran Yok mengajak Chaegyung dan Sono melakukan ritual hujan yang biasa ia lakukan di istana. 도롱뇽 연적을 산 거예요? Tak lama, ayah dan neneknya Sono datang. Tapi nampaknya ayahnya Sono tidak menyukai Sono membawa Chaegyung dan Pangeran Yok ke rumah mereka. Di perjalanan pulang, Pangeran Yok sadar kalau ada yang sedang mengikutinya dan Chaegyung. Rupanya orang itu adalah suruhan Im Sahong yang diutus untuk terus mengawasi rumah Sono, karena ayah Sono ternyata juru tulis surat wasiat yang dicari raja. Im Sahong juga memerintahkan agar membunuh siapa saja orang kerajaan yang coba mendekati keluarga Sono, tidak peduli apapun kedudukannya. 왜? Lalu Pangeran Yok menggandeng tangan Chaegyung dan mereka berlari sekuat tenaga agar tidak tertangkap. Saat di tempat keramaian, Pangeran Yok dan Chaegyung bersembunyi di gerobak jerami. Dan ketika keadaan sudah dianggap aman, mereka bersembunyi lagi di balik dinding rumah warga. Chaegyung bingung kenapa mereka harus melarikan diri dan bersembunyi.
Lalu Pangeran Yok menjelaskan kalau ia dari kecil sudah diajarkan untuk selalu waspada terhadap sekitar. Karena ia seorang pangeran, kapanpun itu bisa saja ada yang mau mencelakainya. Chaegyung mendadak menggenggam erat tangan Pangeran Yok. Kemudian Pangeran Yok coba mengintip sekitar. Ternyata orang-orang yang mengejar mereka semakin mendekat. Di situasi itu Chaegyung merasa sangat ketakutan. Jadinya Pangeran Yok menutupi telinga Chaegyung sambil berkata kalau semuanya akan baik-baik saja dan jangan takut. 겁먹지 마. Beruntungnya tiba-tiba hujan turun. Hal itu membuat semua orang kegirangan menikmati hujan yang selama ini mereka tunggu. Dan para penjahat yang mengikuti Chaegyung dan Pangeran Yok jadi tidak bisa menemukan mereka. Karena jejak kaki mereka hilang terkena air hujan. 의심하지 않을 겁니다. Di istana, Im Sahong melapor pada raja kalau Pangeran Yok terlihat ada di rumah juru tulis surat wasiat mendiang raja. Im Sahong mengarang cerita kalau Ibu Suri sudah mengetahui tentang surat wasiat itu. 보다 추궁해보면 알겠지. Kembali pada Chaegyung dan Pangeran Yok, mereka sedang berteduh di sebuah gubuk sambil menunggu hujan reda. Di saat itu mereka mengobrol panjang lebar dan mulai saling merasa kagum. 들한테 안 들키고 무사히 비하면은 Ketika hujan sudah reda, mereka melanjutkan perjalanan lagi. 그럼 혼인하자면 어필 테냐? Chaegyung dan Pangeran Yok sangat menikmati kebersamaan mereka dan bisa tertawa bahagia dengan lepas. 너무 무서워서 그래. Kejadian tak diinginkan menimpa keluarga Sono. Orang-orang suruhan Im Sahong datang ke rumah mereka dan akan menangkap ayahnya Sono. Malam harinya saat Chaegyung masih bersama dengan Pangeran Yok, tiba-tiba datang Sono yang mengatakan kalau ayahnya telah ditangkap. Sono yang tidak paham menganggap ayahnya ditangkap karena disebabkan Sono yang pernah mencuri. Pangeran Yok coba menenangkan Sono dan berjanji akan datang ke Biro Investigasi Kerajaan untuk membebaskan ayahnya Sono. Lalu Pangeran Yok meminta Chaegyung agar menjaga Sono dan neneknya, karena dikhawatirkan akan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Di tempat interogasi, Raja menemui ayahnya Sono yang sudah dalam keadaan tidak berdaya karena disiksa. Raja coba terus menanyakan pada ayah Sono apakah benar ia adalah juru tulis surat wasiat. Namun ayahnya Sono terus mengelak. Karena terus-terusan dicecar pertanyaan oleh Raja, ayah Sono akhirnya keceplosan. Sehingga ia jadi terus disiksa. 무슨 말씀이신지 신성대군 Sementara itu, ayah Chaegyung dan ibunya membaca surat yang ditujukan ke mereka. Ternyata surat itu adalah surat dari peramal. Sebelum wafat, peramal memberi peringatan pada orang tua Chaegyung agar Chaegyung tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga kerajaan. Karena jika sampai ada hubungan, maka akan banyak pertumpahan darah di kerajaan. Karena hal ini, Shin Sogun memohon pada ratu yang juga merupakan adiknya sendiri agar menghentikan rencana pernikahan Chaegyung dan Pangeran Yok. Keesokan harinya, Pangeran Yok datang ke Biro Investigasi Kerajaan. Namun di sana ia bertemu dengan Im Sahong. Pangeran Yok yang mengira ayahnya Sono ditangkap karena Sono mencuri sekantong beras waktu itu, berusaha menjelaskan pada Im Sahong kalau itu bukanlah kejahatan besar. Im Sahong yang licik justru berkata, mencuri beras walau hanya sekantong adalah termasuk pengkhianatan dan pelakunya akan segera dieksekusi. Padahal Im Sahong tengah menyembunyikan fakta sesungguhnya dari penangkapan ayahnya Sono. Kemudian Pangeran Yok coba menemui raja yang akan menghadiri rapat kerajaan. Pangeran Yok sampai berteriak histeris, namun raja mengabaikannya begitu saja. Kepala Kasim melapor pada Nokso kalau sekarang pangeran sedang menunggu raja hingga rapat selesai. Lalu Nokso memberikan batu giok yang ada ukirannya pada kepala Kasim. Nokso menjelaskan kalau dengan batu giok ini, Pangeran Yok akan meniru identitas raja untuk menyelamatkan tahanan. Pangeran Yok tidak akan pernah menduga kalau ini akan merubah takdirnya. Tentu Nokso melakukan ini semua karena ia di pihak yang sama dengan Im Sahong.
Kembali pada Pangeran Yok, ia terus menunggu hingga raja selesai rapat. Ketika raja keluar, Pangeran Yok langsung menjelaskan tentang hukuman yang akan diterima ayahnya Sono sangatlah tidak adil. Ia juga berkata kalau masalah ini bisa didiskusikan dulu. Raja yang mendengar perkataan Pangeran Yok jadi kesal dan menganggap Pangeran Yok ini telah berani ikut campur dalam keputusan yang ia buat. 판결일 수 있다. 이의 제기를 하는 것이옵니다. Pangeran Yok terus memohon pada raja sambil memegang tangannya. Tapi raja menepisnya sampai cincinnya tidak sengaja menggores wajahnya raja. Semua orang jadi terkejut, dan tentunya raja sangat marah karena wajahnya terluka akibat Pangeran Yok. Saat itu kepala Kasim sengaja menjatuhkan giok tadi di dekat kaki Pangeran Yok. Lalu ketika akan melangkah pergi, Pangeran Yok melihat batu giok itu dan mengambilnya. Ia tahu kegunaan dari batu giok itu. Di sisi lain, Chaegyung sedang menemui Sono di rumahnya. Chaegyung terkejut melihat kondisi rumah Sono yang sangat kacau. Dan juga neneknya Sono rupanya telah meninggal. Sono menangis terseduh-seduh saat dihampiri Chaegyung. Malam harinya, Pangeran Yok akan keluar dari istana. Ia dicegah penjaga. Tapi saat ia menunjukkan batu giok yang dibawanya, penjaga pun langsung mengizinkannya keluar. Ketika sudah di luar istana, Pangeran Yok bertemu dengan Chaegyung. Chaegyung memberitahu kalau nenek Sono telah meninggal dan Sono membutuhkan ayahnya untuk mengurus pemakaman neneknya itu. Tapi Pangeran Yok dengan wajah haru berkata kalau ayah Sono akan dieksekusi mati. 누굴 믿어? Chaegyung dan Pangeran Yok sempat berdebat panjang. Namun Pangeran Yok tetap pada pendiriannya untuk menyelamatkan ayahnya Sono. Bahkan ia mengancam Chaegyung jika terus mencegahnya, maka ia tidak akan mau bertemu dengan Chaegyung lagi. Dengan terpaksa, Chaegyung membiarkan Pangeran Yok membebaskan ayahnya Sono. Akhirnya, Pangeran Yok bisa dengan mudah membebaskan ayahnya Sono berkat batu giok itu. Ayahnya Sono terus berusaha mencegah Pangeran Yok menyelamatkannya karena khawatir Pangeran Yok akan terkena masalah besar. Tapi Pangeran Yok tidak peduli dan ia menggendong ayahnya Sono untuk pergi dari penjara. Saat sudah di luar, ternyata ada Chaegyung dan Sono yang sudah bersiap untuk membantu. Bahkan membawa gerobak untuk mengangkut ayahnya Sono. Selanjutnya, untuk mengelabui para prajurit kerajaan, Pangeran Yok sengaja membawa gerobak kosong untuk menarik perhatian para prajurit. Lalu Chaegyung dan Sono membawa ayahnya Sono bersama-sama. Pangeran Yok berhasil mengelabui para prajurit dengan membuang gerobak kosong itu ke jurang. Lalu ia bersembunyi. Sementara itu, Chaegyung memiliki ide untuk membawa Sono dan ayahnya ke tempat kerabatnya yang akan segera pindah. Chaegyung meminta agar Sono dan ayahnya ikut serta dibawa pindah ke selatan bersama kerabatnya. 그러니까 잘 좀. Masalah besar pun menghampiri Pangeran Yok. Ia akhirnya tertangkap oleh para prajurit. Kemudian Pangeran Yok dibawa menghadap pada raja. Raja langsung menodongkan pedang ke leher Pangeran Yok. Raja mempertanyakan sikap gegabah Pangeran Yok demi menyelamatkan seorang petani seperti ayahnya Sono. Saat raja berkata apa Pangeran Yok melakukan ini semua demi tahta, Pangeran Yok langsung menatap tajam raja. 했느냐? 무조건 벌만 주신다면. Setelah ditangkap oleh para prajurit kerajaan, Pangeran Yok akhirnya dipenjara. Ibu Suri menemuinya dan berkata sangat heran kenapa Pangeran Yok bisa bertindak sejauh ini. 총부의 아들과 신수 Di sisi lain, Nokso dan Im Sahong membuat sebuah rencana jahat agar Pangeran Yok bisa terbunuh. Dengan cara itu, maka tidak ada yang bisa merebut tahta Raja Yung. Setelah kabar Pangeran Yok yang telah dipenjara menyebar, para menteri dan pejabat istana bersujud memohon ampunan untuk Pangeran Yok di hadapan Raja Yung. Bahkan Raja Yung juga menerima banyak petisi untuk mengampuni Pangeran Yok. Hal itu membuat Raja jadi murka. Ini terjadi seperti yang direncanakan Nokso dan Im Sahong. Dengan membuat amarah Raja memuncak, maka keinginan untuk membunuh Pangeran Yok semakin besar.
Keesokan harinya, Cheogyung pergi ke istana dengan tujuan untuk menemui raja agar mau mengampuni Pangeran Yok. Saat sudah memasuki istana, Cheogyung tanpa sengaja bertemu dengan raja. 알듯 싶구나. Raja yang melihat wajah Cheogyung langsung mengenalinya. 정말 무사님이 Kemudian raja menjamu Cheogyung, dan kini raja tahu kalau Cheogyung adalah temannya Pangeran Yok. Cheogyung mengutarakan masuk kedatangannya menemui raja, karena ia ingin memohon ampunan untuk Pangeran Yok. Cheogyung sampai memohon pada raja untuk memberikan hukuman juga padanya. Namun, Cheogyung jadi syok saat raja memberitahu tentang surat putusan untuk mengadilinya. Karena dalam surat putusan itu, Pangeran Yok mengakui kalau semua ini terjadi karena Cheogyung. Raja berkata jika ini benar maka Cheogyung dan orang tuanya akan dihukum mati. 네 가족들까지. Hari pengadilan pun tiba. Raja memerintahkan Cheogyung dan Pangeran Yok menghadap dan disaksikan para menteri. 이번에 의금부에서 죄인을 Hal tak diduga, Pangeran Yok kini justru mengakui kalau ia melakukan tindakan itu sendiri dan dia siap untuk menerima hukuman. Berbanding terbalik dengan pernyataannya di surat putusan waktu itu. Malam harinya, Ibu Suri mengajak raja makan bersama dan menyediakan semua makanan kesukaan raja. Awalnya raja tersentuh, namun saat Ibu Suri memohon sambil menangis agar Pangeran Yok tidak dihukum mati, raja jadi marah lagi. Raja berpikir Ibu Suri hanya menganggap Pangeran Yok seorang sebagai anaknya, dan raja sendiri tidak pernah dianggapnya sebagai anak. Raja sebenarnya ingin mendapatkan kasih sayang dari Ibu Suri sama seperti yang Ibu Suri lakukan pada Pangeran Yok. Pada akhirnya, Raja Yung memutuskan untuk menarik status kriminal dari Pangeran Yok. Namun, Pangeran Yok akan diasingkan ke provinsi lain. Sebelum keluar dari istana, Pangeran Yok memberi penghormatan. Saat itu, ia teringat masa kecilnya dulu yang sangat disayang oleh kakaknya, sebelum kakaknya jadi raja. Lalu Pangeran Yok menemui ibunya. Ibu Suri berpesan kalau Pangeran Yok harus tetap hidup dan terus bertahan. Setelahnya Pangeran Yok dikawal menuju tempat pengasingan. Teman-temannya menyaksikan kepergiannya, dan Pangeran Yok memberi pesan ke teman-temannya agar tetap di sini menunggunya kembali. Di tengah perjalanan, Pangeran Yok dihampiri Cheogyung. Pangeran Yok berkata agar Cheogyung pergi ke kamarnya dan mengambil tempat tinta berbentuk kadal yang waktu itu mereka perebutkan. 데려오면 돼요? 그럼 Lalu mereka saling berjanji untuk setia menunggu. Kemudian Cheogyung berhasil masuk ke kamar Pangeran Yok dan mengambil tempat tinta itu. Tiba-tiba Raja Yung datang. Cheogyung menunjukkan diri dan memberi hormat pada raja. Cheogyung berkata pada raja bahwa ia akan selalu ada untuk raja sampai Pangeran Yok kembali, dan akan terus jadi adik, teman, dan keluarga untuk raja. Mendengar ucapan Cheogyung, raja jadi terharu. Sementara itu, dalam perjalanan tiba-tiba rombongan Pangeran Yok diserang sekelompok orang. Pangeran Yok sampai terkena panah di punggungnya. Ia pun jadi tumbang. Lalu Pangeran Yok bersembunyi di balik pohon. Para penyerang itu terus mencari keberadaannya. Namun, sialnya ketua penyerang itu berhasil menemukan Pangeran Yok. Saat melihat wajah penyerang, Pangeran Yok teringat kalau penyerangnya sama dengan yang mengikutinya dengan Cheogyung waktu itu. Ketika berusaha membunuh Pangeran Yok, ada sebuah batu giok terjatuh, dan sama seperti yang ia gunakan untuk membebaskan ayahnya Sono. Pangeran Yok terkejut melihat itu. Ia berpikir kalau penyerang itu adalah suruhan Raja Yung. Akhirnya penyerang pun berhasil menusuk perut Pangeran Yok. Pangeran Yok sambil menahan sakit berusaha memukul kepala penyerang itu dengan batu. Sampai Pangeran Yok bisa kabur lagi. Kilas balik sebelum kejadian, Ibu Suri memberitahu Pangeran Yok kalau Raja Yung ingin membunuhnya karena ada sebuah surat wasiat rahasia dari mendiang raja yang berisi jika Pangeran Yok dewasa, maka Raja Yung harus menyerahkan tatanya.
Raja Yung takut jika Pangeran Yok lebih dulu mendapatkan surat wasiat itu sebelum ia menemukannya. Kini Pangeran Yok mengetahui fakta bahwa Raja Yung belakangan ini gencar untuk menyerangnya, rupanya karena surat wasiat mendiang raja. Pangeran Yok yang sudah lemas berhasil ditemukan oleh penyerang tadi. Lalu penyerang itu menghabisinya, dan darah pun mengalir dari tubuh Pangeran Yok. Keesokan harinya ada jenazah yang diantar ke istana, dan jenazah itu dikonfirmasi adalah jenazahnya Pangeran Yok. Chaegyung yang menyaksikan itu menangis sejadi-jadinya. Bahkan Raja Yung pun jadi terguncang pikirannya mengetahui adiknya telah meninggal. Lalu saat Ibu Suri membuka penutup jenazahnya, ia jadi syok berat karena wajah Pangeran Yok sudah tidak bisa dikenali lagi. 5 tahun kemudian, Chaegyung telah tumbuh jadi wanita dewasa yang nampak cantik. Ia sedang sibuk membantu pernikahan orang lain. Dan kini ia tinggal di desa lagi bersama pengasuhnya. 중전마마께서 드디어 움직. Saat di rumah, pengasuh Chaegyung menyindirnya karena masih menyimpan barang peninggalan Pangeran Yok. Pengasuhnya juga heran kenapa sampai sekarang Chaegyung selalu menolak pria yang melamarnya. Lalu Chaegyung membungkus tempat tinta peninggalan Pangeran Yok dengan selembar kain dan akan membuangnya. Namun ketika sampai di sungai, Chaegyung tidak sampai hati untuk membuang benda itu. Ia teringat janji Pangeran Yok. 은조야, 안 그래? Di sisi lain nampak sebuah kapal yang tengah terjebak badai. Kapten kapalnya rupanya adalah pelaku penyerangan pada Pangeran Yok dulu. Dan juga merupakan anak buah Im Sahong bernama Kiryong. Di saat semua orang sibuk membuang barang agar kapal tidak tenggelam, ada 2 penumpang kapal yang malah santai saja sambil makan. Salah satu penumpang yang bertudung menyerang Kiryong, dan temannya menyerang anak buah Kiryong. Akhirnya Kiryong terpojokkan, lalu pria bertudung itu membuka tudungnya. Ternyata ia adalah Pangeran Yok yang dikira sudah meninggal. Kiryong pun mengingat wajah Pangeran Yok. Mereka berdua berkelahi hingga tercebur ke laut. Teman Pangeran Yok adalah Sono. Sono jadi panik melihat Pangeran Yok tercebur ke laut. Di dalam air, Pangeran Yok dan Kiryong masih terus berkelahi. Beruntungnya Pangeran Yok menang dan ia berhasil muncul ke permukaan.